Di awal September tahun 2020, Jakarta menjadi saksi pertemuan dua nasib yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, ada Rinaldi Harley Wismanu, umur 32 tahun. Ia adalah definisi kesuksesan muda, manajer HRD di perusahaan kontraktor Jepang, berpendidikan, mapan, dan menjadi tulang punggung keluarga yang dihormati. Ia sedang mencari pasangan hidup. Namun, di sisi lain ada sepasang kekasih bernama Laili Atik Supriyatin berumur 27 tahun dan Jumadil Al-Fajri berumur 26 tahun. Laili sebenarnya adalah sosok yang cerdas, lulusan Universitas Indonesia yang pernah berprestasi. Namun, ia tersesat dalam hubungan terlarang dengan Fajri. Mereka hidup menggelandang, menganggur, tidur di kos sempit, dan kerap kelaparan berhari-hari. Keputusasaan ekonomi dan cinta buta telah mematikan logika mereka. Mereka butuh uang cepat dan juga butuh uang banyak. Maka disusunlah sebuah skenario jahat. Laili menjadi umpan dan Fajri menjadi eksekutor. Senjatanya adalah aplikasi kencan Tinder. Pada tanggal 5 September 2020, algoritma Tinder mempertemukan Laili dengan Rinaldi. Bagi Rinaldi, ini mungkin awal dari kisah romansa. Namun, bagi Laili, Rinaldi adalah target sempurna. Ia lugu dan kaya. Setelah pertemuan kopi darat pertama tanggal 7 September, rencana dimatangkan. Pada tanggal 8 September, Laili menyewa sebuah unit apartemen di Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat hingga tanggal 12 September. Lokasi ini dipilih bukan untuk romansa, melainkan sebagai ladang pembantaian yang dianggap aman dari pantauan. Hari yang menentukan itu tiba, 9 September 2020. Siang hari, Laili dan Fajri tiba di apartemen. Fajri segera masuk ke dalam kamar mandi. Ia tidak bermaksud mandi, melainkan bersembunyi. Di tangannya, ia menggenggam batu bata yang sudah dibungkus lakban agar tidak melukai tangannya sendiri dan sebuah pisau. Ia menunggu di dalam. Sore harinya, Rinaldi datang menemui Laili. Tanpa curiga, ia masuk ke dalam perangkap. Mereka mengobrol dan kemudian melakukan hubungan intim. Saat Rinaldi dalam posisi paling lengah dan tak berdaya, Fajri keluar dari persembunyiannya. Hantaman pertama terjadi. Fajri memukul kepala bagian belakang Rinaldi dengan batu bata sebanyak 3 kali. Rinaldi yang fisik dan mentalnya kuat, ia tidak langsung tewas. Ia mengerang dan mencoba bertahan. Namun, panik melihat korbannya masih bergerak. Fajri menjadi brutal. Ia mengambil pisau dan menusuk dada Rinaldi sebanyak 7 kali. Sebelum nyawa Rinaldi melayang, di tengah situasi antara hidup dan mati itu, para pelaku sempat memaksa meminta PIN handphone korban. Setelah mendapatkannya, Rinaldi dibiarkan tewas. Inilah fase di mana kemanusiaan benar-benar hilang. Malam itu, 9 September, mereka kelelahan dan ketakutan. Mereka tidak langsung kabur. Mereka justru tidur di apartemen itu, sementara jenazah Rinaldi diseret dan disembunyikan di kamar mandi. Keesokan harinya, tanggal 10 September, mereka bingung bagaimana cara mengeluarkan tubuh korban dari apartemen di tengah kota. Solusi mengerikan pun diambil, mutilasi. Laili keluar membeli peralatan seperti gergaji besi, golok, cutter, cat tembok putih, dan bubuk kopi. Selama 2 hari berikutnya, Fajri dengan bantuan Laili memotong tubuh korban menjadi 11 bagian.
Bagian-bagian itu dibungkus plastik hitam dan ditaburi bubuk kopi dalam jumlah banyak untuk menyamarkan bau amis darah yang mulai membusuk. Dinding apartemen yang terciprat darah mereka cat ulang dengan warna putih agar pemilik tidak curiga. Mereka bekerja dengan ketenangan yang sangat menakutkan. Pada tanggal 12 September 2020, masa sewa habis. Potongan tubuh Rinaldi dimasukkan ke dalam 2 koper besar dan 1 ransel. Mereka memesan taksi online. Ada momen ironis ketika sopir taksi membantu mengangkat koper yang sangat berat itu ke dalam bagasi. Ada cairan merah menetes dari koper. Namun, dengan tenang mereka beralasan itu adalah kuah makanan atau barang pecah belah. Tujuan mereka adalah apartemen Kalibata City, Tower Ebony, lantai 16. Unit ini baru saja mereka sewa, khusus untuk gudang penyimpanan sementara jenazah, sebelum mereka menemukan tempat penguburan permanen. Setelah mayat disembunyikan di Kalibata City, dimulailah pesta kemenangan semu mereka. Berbekal PIN yang dipaksa dari korban, mereka menguras rekening Rinaldi hingga 97 juta. Uang itu mereka gunakan untuk membeli kehidupan baru. 11 keping emas batangan Antam, 2 laptop gaming Asus, jam tangan Tissot, sebuah motor Yamaha NMAX baru, dan menyewa sebuah rumah kontrakan di Permata Cimanggis, Depok. Di rumah kontrakan Depok inilah mereka berencana mengubur potongan tubuh Rinaldi di halaman belakang. Lubang bahkan sudah mulai digali. Namun, kejahatan tidak pernah sempurna. Keluarga Rinaldi yang cemas telah melapor ke Polda Metro Jaya sejak 12 September. Polisi bergerak cepat melacak jejak digital transaksi keuangan korban, pola belanja yang tidak wajar di toko emas dan elektronik, serta rekaman CCTV yang menampakkan wajah Laili dan Fajri menjadi kunci. Pada tanggal 16 September 2020, tim kepolisian menggerebek rumah korban di Cimanggis. Fajri sempat mencoba kabur lewat atap plafon, namun gagal dan ia dilumpuhkan dengan timah panas di kaki. Keduanya akhirnya ditangkap. Dari keterangan mereka, polisi menemukan koper-koper berisi jenazah Rinaldi di Kalibata City. Di pengadilan tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menemukan satupun hal yang meringankan. Perbuatan mereka dinilai sadis, terencana, dan di luar batas kemanusiaan. Palu hakim pun diketuk. Hukuman mati untuk Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyatin. Banding mereka ditolak. Hukuman tetap berlaku. Kisah ini adalah pengingat yang sangat pahit bahwa kecerdasan otak seperti Laili yang lulusan Universitas Indonesia tidak menjamin kecerdasan moral. Ketika seseorang salah memilih lingkungan hidup dan terdesak kebutuhan besar, sisi gelap manusia bisa mengambil alih sepenuhnya.